Baik, perkenalkan nama saya Dwi Kurnia Sandi dengan NIM 2201001. Sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengendalian internal. Jadi untuk skema dari pengendalian internal di sini ada tiga. Yang pertama itu ada implementasi, evaluasi, dan komunikasi kelemahan. Dan dari implementasi itu sendiri yang itu terdapat 5 skema. Yang pertama itu adalah menyusun kebijakan pengendalian internal. Kedua, menerapkan prosedur pengawasan transaksi. Ketiga, mengatur otorisasi dan akses sistem. Pelaksanaan tugas dalam proses, dan yang terakhir itu melakukan pelatihan kepada karyawan. Dan untuk evaluasi itu sendiri juga terdapat 5 skema. Yang pertama itu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem. Kedua, melakukan audit internal secara berkala. Ketiga, membandingkan hasil aktual versus dengan kebijakan. Keempat itu menilai efektivitas prosedur yang berjalan. Dan yang kelima itu menguji kepatuhan karyawan terhadap SOP. Dan untuk komunikasi kelemahan itu sendiri terdapat 5 skema juga. Yang pertama itu menyusun laporan hasil audit. Kedua, mengadakan pertemuan dengan manajemen. Ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan. Keempat, menyampaikan risiko dari kelemahan sistem. Dan yang kelima itu mengusulkan langkah mitigasi. Nah, implementasi pengendalian internal itu sendiri merupakan proses penerapan kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, yaitu memastikan keakuratan laporan keuangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Contoh dari implementasi yang pertama itu ada lingkungan pengendalian dan juga aktivitas pengendalian. Lingkungan pengendalian itu adalah manajemen memberikan contoh etika yang baik dan menetapkan kode etik perusahaan. Dan yang kedua itu aktivitas pengendalian di mana setiap transaksi pembelian itu memerlukan otorisasi dari dua pihak dan faktur harus diverifikasi sebelum pembayaran dilakukan seperti itu. Dan untuk evaluasi pengendalian internal itu adalah proses penilaian atas efektivitas dan efisiensi pengendalian internal dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada contoh evaluasi. Yang pertama itu kita melakukan audit internal terhadap proses pengadaan barang, memastikan semua prosedur telah dipatuhi. Dan yang kedua itu mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam proses otorisasi dan mengevaluasi dampaknya terhadap keuangan perusahaan. Yang selanjutnya itu ada komunikasi kelemahan pengendalian internal. Nah, komunikasi ini adalah bentuk penyampaian temuan terkait dengan kelemahan dalam pengendalian internal kepada manajemen dan pemangku kepentingan. Contoh komunikasi yang pertama itu kita membuat laporan audit yang menjelaskan temuan adanya transaksi tanpa otorisasi dan memberikan rekomendasi untuk memperketat sistem persetujuan transaksi. Dan yang kedua itu kita menyusun sebuah presentasi untuk manajemen yang merinci area risiko tinggi dan langkah-langkah mitigasi yang disarankan. Nah, dari di sini kita ada contoh studi kasus yaitu ada PT Maju Jaya yaitu sebuah perusahaan manufaktur yang baru saja melakukan audit internal terhadap Departemen Keuangan. Nah, jadi dalam proses audit ini ditemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian internalnya. Nah, temuan yang pertama itu terdapat transaksi pembelian senilai 150 juta yang dilakukan tanpa otorisasi dari manajemen keuangan. Dan yang kedua itu proses rekonsiliasi bank tidak dilakukan selama 3 bulan terakhir. Dan yang terakhir itu karyawan bagian pembelian dan bagian verifikasi. Ya. Dan dari evaluasi itu sendiri kita ada dua. Yang pertama untuk resiko itu kelemahan ini tuh berpotensi menyebabkan fraud atau kesalahan dalam pencatatan keuangan dan dampaknya itu sendiri itu adalah potensi kerugian finansial dan ketidakakuratan laporan keuangannya. Nah, tindak lanjut apa yang akan kita lakukan di sini? Yang pertama itu kita membuat kebijakan baru yang mewajibkan otorisasi dua pihak, yaitu untuk transaksi di atas 50 juta seperti itu. Dan yang kedua itu melakukan rotasi karyawan untuk memisahkan tugas pembelian dan verifikasi pembayaran. Dan yang terakhir itu kita menyusun jadwal rutin untuk rekonsiliasi bank setiap akhir bulan gitu. Dan untuk komunikasinya sendiri itu yang pertama ada laporan hasil audit disampaikan kepada manajemen senior. Yang kedua itu rekomendasi perbaikan dan mitigasi disampaikan dalam rapat evaluasi. Dan yang terakhir itu tindak lanjut dilakukan dengan pemantauan implementasi perbaikan oleh tim audit internal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.